Kali ini saya nih Bang Nana beserta teman-teman kru di Sagara Inspirasi coba memberikan sebuah tips bagaimana sih menghadapi pandemi saat ini. Mau tahu? Yuk ikuti kami terus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Nana di Sagara Inspirasi, channel budaya, edukasi, motivasi, dan pengembangan diri. Pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini nih kondisi negara kita, kondisi kampung kita sedang lagi hot-hotnya. Apa? Ini dia pandemi. Yang efeknya merata di segala bidang. Pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya nih Bang Nana beserta teman-teman kru di Sagara Inspirasi coba memberikan sebuah tips bagaimana sih menghadapi pandemi saat ini. Mau tahu? Yuk ikuti kami terus. Yang pertama adalah jangan panik. Kenapa? Pasti pemirsa pengen tahu nih, kenapa sih harus jangan panik? Karena ternyata panik itu efeknya membuat gelisah, ya kan? Terus stres, depresi, resah, cemas, dan itu ternyata mengakumulasi kemana? Ke sistem imun kita. Karena ketika imun kita rendah, maka kita akan mudah tertular. Nah, jadi pemirsa, yang pertama adalah jangan panik. Ingat ya, jangan panik. Santai aja, relax saja. Oke, nah yang kedua, kita ganti menu kita di rumah nih. Yang biasanya tukang ngopi, tukang ngeteh, atau minum air putih saja. Coba rubah dengan minuman sehat, minuman tradisional, minuman herbal. Apa itu? Wedang jahe. Kenapa saya bilang wedang jahe? Pasti pemirsa dimanapun Anda berada, di literasi silakan dibuka bagaimana manfaat jahe. Karena wedang jahe yang saya tawarkan ini, ya silakan pemirsa buat di rumah. Bapak Ibu silakan dibuat di rumah. Komposisinya sudah pasti ada jahe di situ. Ada kapulaga, ada cengkeh, ada kayu manis, ada lada. Kalau nggak ada lada hitam, lada biasa aja. Cara masaknya gampang banget. Ya, ibu-ibu di rumah pasti tahu. Gampang banget cara masaknya. Silahkan bukalah di literasi, di buku-buku ataupun di mana sosial media yang bisa dibuka. Jadi kalau memang Anda tukang ngopi, Anda tukang ngeteh, ganti. Oh, saya nggak mau nih diganti kopi saya. Saya pengopian, saya tukang ngeteh, no problem. Tapi selipkan wedang jahe. Kenapa? Karena wedang jahe ini mampu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Udah tahulah manfaat wedang jahe seperti apa. Pemirsa, minuman yang selalu Anda sediakan di rumah. Apa itu? Yaitu infus water. Saran dari kami adalah infus water yang nanti Bapak Ibu buat itu dari jeruk nipis atau jeruk lemon. Caranya gampang. 2 butir lemon, jeruk lemon atau jeruk nipis dicuci bersih, terus diiris kecil-kecil. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sediakan botol bekas mineral atau memang botol besar isi 2 liter, ya. Masukkan air. Kalau saran kami itu air yang sehat. Kalau bisa di lingkungan Anda misalkan ada RO, reserve osmosis, pakai itu. Nah, isi botol mineral yang 2 liter itu, ya, terus masukkan irisan jeruk nipis atau jeruk lemon. Nah, silakan diamkan itu, dan itu kalau misalkan sudah terurai, ya silakan diminum dan jadikan itu minuman yang biasa Bapak Ibu minum di rumah lah. Ya, teman-teman minum di rumah. Kalau habis, isi lagi, ya. Dan itu punya masa atau waktu itu 12 jam. Kalau udah 12 jam, tinggal diganti irisan jeruk nipis atau jeruk lemonnya, ya, dengan yang baru. Biar apa? Nggak basi. Jadi
saran kami adalah sediakan infus water jeruk lemon di rumah. Karena kita tahu khasiat dari jeruk lemon itu mampu menjaga juga vitamin C yang tinggi, imunitas gitu. Selanjutnya, ini tips dari kami adalah sayurannya coba ditambah menunya. Apa itu? Itu daun kelor dan ubi jalar. Kenapa? Karena ketika kita masih kecil nih, saya masih kecil, ibu ya, keluarga itu selalu menyediakan sayur kelor dan ubi. Pemirsa, kalau dibuka di Google pasti tahu daerah Afrika itu kenal Indonesia itu ternyata dari daun kelor. Mereka nyebutnya itu amazing tree. Jadi mereka nyebutnya itu adalah pohon ajaib. Nah, ternyata daun kelor, ya saya nggak bicara mitosnya, tapi manfaatnya luar biasa. Hari ini banyak beredar di sosmed dengan ramuan-ramuan yang dari pemerintah, dan di situ ada berbahan daun kelor. Alangkah baiknya pemirsa dimanapun Anda berada, nyayurnya itu ditambahin menunya. Daun kelor dan ubi jalar biasa. Makan pada saat hangat-hangat itu begitu nih. Nah, itu ya. Nah, pemirsa, makanan-makanan bergizi itu menjadi penting. Gak mesti harus mahal, tapi bergizi lah ya. Silakan dibuka di literasi di Google-nya itu makanan-makanan yang bergizi. Dan jangan lupa olahraga. Kenapa saya bilang olahraga? Karena ini tubuh kita perlu gerak-gerak nih ya. Paru-paru, jantung, limpa dan sebagainya. Silakan 30 menit setiap hari, no problem. Oh, saya mau 1 jam Pak, silakan. Caranya apakah mau jalan-jalan, lari, jogging, no problem. Silakan. Yang penting adalah berolahraga. Karena dengan berolahraga kita akan merasakan bugar, kita akan merasakan sehat. Dan kalau kita sehat, imun kita naik, maka segala virus-virus akan jauh. Amin ya. Nah, itu pemirsa dimanapun Anda berada. Dan ini yang gak kalah penting. Apa itu? Adalah menjaga rasa bahagia. Kenapa? Karena beberapa literasi yang kita baca, bahwa bahagia itu ternyata mampu menaikkan imun tubuh kita. Makanya kalau orang stres dia mudah kena penyakit. Orang yang sering marah-marah dia energinya habis dan dia mudah terserang penyakit. Tapi kalau orang bahagia, happy, ketawa terus ya, dia akan mampu menaikkan imun. Terus bagaimana sih Pak caranya berbahagia? Oh, gampang. Kalau saran saya, bayangkan kalau Anda misalkan ulang tahunnya tiap hari. So, pasti Anda akan merasa bahagia. Tadi misalkan anak-anak Anda mendapatkan rapor dan Anda melihat rapornya angkanya bagus-bagus, Anda ekspresikan itu dengan bahagia. Ajak makan keluarga, ayo dalam rangka nilai raport anak kita bagus, ajak keluarga untuk makan bersama. Di mana? Di dalam rumah sih, nggak usah kemana-mana. Karena sekarang kan nggak boleh mobilitasnya tinggi lah. Terus apalagi kira-kira nih yang bisa bikin bahagia? Ya tadi makan bersama atau nonton TV bersama. Ya, ini ada film bagus nih, boleh ngedownload misalkan kita setel, kita nonton bareng. Itu ya. Atau kita tadi dengan keluarga kita, anak-anak kita, ya kita tuker-tukeran kado misalkan. Gampang kan? Sekarang beli apapun itu pakai online. Gitu ya. Itu pemirsa, jadi bagaimana kita mengedukasi diri kita di keluarga kita, gak usah panik yang pertama, karena yang namanya virus itu kita pilek biasa. Jangan buru-buru misalkan di ini, tapi coba kita buat herbal di rumah ya. Dan ini satu lagi yang sangat-sangat penting sekali, yaitu apa? Menjaga wudhu kita. Karena kita selalu mendengar ada 5M, ya, mencuci tangan, ya kan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, jangan sampai mobilitas tinggi, ya, menjauhi kerumunan dan sebagainya. Tapi kalau kita menjaga wudhu kita, ini luar biasa. Kenapa? Selain tangannya kita cuci, kita berkumur, hidung kita masukkan air, kita mengusap kepala kita, kaki bersih, insya Allah penyakit atau virus-virus atau kotoran akan jauh sama kita.
Apalagi kita seorang muslim, maka ketika kita menjaga wudhu kita, insya Allah kita menjaga yang 5 waktu, yaitu sholat kita. Nah, pemirsa, Sagara Inspirasi hari ini coba mengedukasi karena masyarakat hari ini ya banyaklah di sosial media, ya di grup-grup WhatsApp selalu bicara tentang COVID. Kita sebagai masyarakat sudah bukan mengabaikan, biarkan saja itu ya, gak usah terlalu banyak masuk ke pikiran kita, tapi kita protect diri kita dan keluarga kita supaya apa? Supaya itu tidak selalu menjadi horor dalam pikiran kita. Karena pikiran kita yang mengendalikan kita. Kalau pikiran kita selalu ketakutan, maka gerak kita juga akan selalu merasa terbatas. Jadi kesimpulannya adalah jaga wudhu kita. Ya, jaga rasa bahagia kita, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Itu kan? Nah, terus jaga pola makan kita, hidangkan menu wedang jahe. Ya, mungkin nanti di edisi selanjutnya kru kami akan coba bagaimana sih cara membuat wedang jahe versi Sagara Inspirasi. Pasti maknyos rasanya. Ya, jadi cobalah rasakan sayuran daun kelor. Apakah dicampur dengan ubi jalar atau dicampur dengan wortel ataupun yang lain. Yang terpenting adalah itu sayuran, dan kita tahu ya, orang-orang di luar negeri sana, di negara Afrika itu tahu Indonesia adalah tahun kelor. Mereka nyebutnya adalah amazing tree, pohon ajaib. Dan olahraga yang teratur. Apakah kita jogging sekeliling rumah kita habis subuh gitu kan? Ataukah kita berjalan kaki menuju pesawahan, tidak menuju keramaian? Itu silakan. Yang terpenting adalah kita menjaga jantung kita, ya, denyut jantung kita, paru-paru kita, dengan menggantinya dengan udara yang bersih dan anggota tubuh kita yang lain. Dan rasa bahagia, karena bahagia itu mahal. Bahagia ini harus senantiasa kita ciptakan tiap hari. Karena bahagia itu ya menaikkan imun tubuh kita. Ya, itu pemirsa Sagara Inspirasi, channel budaya, edukasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kali ini memberikan tips bagaimana sih menghadapi pandemi saat ini. Terima kasih, saya Bang Nana. Insya Allah kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih, tetap sehat, jaga kesehatan, jauhi kerumunan, tetap pakai masker, kalau bepergian jangan lupa cuci tangan. Oke, pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan komen-komen Anda. Biar kami tetap eksis, terus memberikan edukasi, motivasi, dan pengembangan diri. Sekali lagi, subscribe, like, dan jangan lupa komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.